كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani, walhamdulillah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita terus bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat Islam, iman, akidah yang sahihah, sunnah, talabul ilm. Dan bisa jadi nikmat ini tidak semua dari kalangan kaum muslimin mendapatkannya. Dakwah itu sifatnya luas, sarananya pun banyak. Tidak bisa dengan kajian, dengan tulisan, dan seterusnya. Intinya berdakwah, tidak berhenti berdakwah. Diterima atau tidak diterima, sedikitnya pengikut atau selainnya, itu bukan menjadi penghalang kita untuk menyampaikan ajaran Rabbul Alamin di era yang manusia banyak tertipu, kecenderungan kepada material, kepada dunia, dicari siang dan malam, padahal seseorang tidak akan mendapatkan kecuali sebatas apa yang Allah rezekikan kepadanya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, rezeki itu tidak akan pernah tertukar, dan kita pun tidak akan meninggal sampai kita semua mengambil rezeki yang Allah takdirkan kepada kita. Rezeki apa saja, baik kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk ilmu dan seterusnya, bagian dari ibadah, atau hal-hal yang berkaitan dengan materi, semua telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan mudahkan kita ke arah rezeki yang Allah takdirkan kepada kita semua. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Maka tatkala Allah telah menciptakan ilmu kepada kita, majelis ilmu, maka bersyukurlah, berarti itu adalah sebuah tanda kebaikan yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia urusan agamanya. Namun manusia tidak maksum. Bisa terjadi dalam kesalahan. Namun di antara kesalahan-kesalahan kita itu, kita terus menyadarinya, diperbaiki, dan kita tidak berharap kesalahan kita itu adalah dalam urusan akidah, dalam urusan kesyirikan, penyimpangan, di mana Allah tidak akan mengampuni kesalahan itu. Allah Taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila seorang meninggal membawa dosa kesyirikan. Namun Allah akan mengampuni dosa selain itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Di saat dia meninggal ada dosa yang dia belum sempat bertaubat, tetapi dosa bukan dosa kesyirikan, dan ada potensi Allah akan mengampuni kesalahan itu. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Berpikir jalan seperti ini ya. Ya enggak apa-apa, yang penting untuk paham. Saya pun nggak bisa mengangkat suara karena kebetulan kalau Jumat seperti ini saya biasa ke Imun, I'dad Muallimin Ulun Nuha, guru persiapan guru-guru Ulun Nuha. Terkadang ada diskusi, ya, banyak berbicara sehingga suara kurang, ya. Pembahasan kita adalah beginilah Islam mengajarkan karakter, sikap, ya, watak, sifat. Tentu kita dalam dunia pendidikan ada namanya pendidikan karakter. Berarti ada yang ingin diperbaiki, ada masalah berarti kan begitu.
Seharusnya pendidikan karakter enggak boleh ini seharusnya ya itu tidak dimunculkan dalam sebuah rumusan untuk kecuali kalau ada masalah. Padahal Islam itu menciptakan generasi yang berkarakter baik. Itu teori. Meskipun kita katakan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sejarah telah mencatatkan generasi-generasi yang awalnya bermasalah kemudian menjadi orang-orang yang terbaik. Coba bayangkan Umar bin Khattab punya niat untuk membunuh Rasulullah, mengganggu kaum muslimin, sifatnya kurang bagus, sangat keras. Namun siapa sangka dengan Islam ini Umar bin Khattab telah dijamin pula masuk surga. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana karakter dirubah, harus dengan ilmu syar'i Islam dan seluruh ajarannya. Jadi selama Islam ini tidak disampaikan dengan baik dan benar kepada generasi muda yang memang saat ini sasaran untuk merubah karakter mereka menjadi yang lebih baik, pembelajar ilmiah, bukan narkobaan, bukan tawuran, bukan ini, bukan itu, bukan geng-geng, kan begitu. Maka yang pertama yang harus dirangkul para dai, ya, para dai. Itu dakwah ini keroyokan, dakwah keroyokan. Karena nasihat bisa diterima dari si fulan, dari si fulan enggak diterima, padahal itu juga yang dinasihatkan. Sekolah, masjid, lembaga pendidikan bukan tempat, bukan merubah, tidak bisa merubah seseorang. Merubah seseorang itu hanya individu, hanya Rabbul Alamin, afwan. Namun kita punya berikan solusi, kan begitu aja dia. Mungkin di rumah nasihat orang tua tak mempan, di sekolah nasihat orang tua nasihat dari guru mempan, padahal itu juga nasihat. Sehingga dakwah itu butuh keroyokan, ya, butuh keroyokan, hidayah, ya. Karena seringnya kita mendengar sesuatu membuat hati ini, hati kerasnya hati itu bisa hancur menjadi lembut, akhirnya tembus kekasaran itu mendapatkan hidayah. Apalagi di era sekarang ini kita lihat, saya sebetulnya cukup heran dengan sistem misalnya pendidikan karakter, tapi HP difasilitasi di sekolah. Enggak kan bisa itu. Kita di pesantren saja yang HP-nya ditahan, itu kita betul-betul bertindak dengan yakni sungguh-sungguh luar biasa. Itu pun enggak semua berubah. Karena begitu mereka pulang ke rumah megang HP balik. Ya, dan itu sangat mempengaruhi, di mana kerusakan-kerusakan itu bisa kita lihat banyak ya di piranti, di layar HP. Permasalahan dunia pendidikan saat ini HP. Ya. Karena apa yang nggak bisa dilihat di HP itu? Dan untuk yakni kita katakan sekarang bukan masalah narkoba yang merusak generasi, ya. HP. Sekarang urutan pertama HP. Narkoba mungkin yakni dikeroyok bareng-bareng, HP ini enggak. Bahkan difasilitasi, bahkan dijadikan sarana pembelajaran. Memang ada plus minusnya, tapi banyak minusnya. Enggak pernah dia megang HP, tiba-tiba megang HP. Ya. Kalau antum mau lihat, bisa lihat diri masing-masing. Bangun HP, mau tidur HP dulu, duduk pun HP, ngomong orang pun megang HP, segala macam HP terus, sambil makan pun megang HP. Belum tentu seorang kuat megang Al-Quran seperti itu. Apalagi kau dan suruh membaca yang lain. Ya. Kaum muslimin di era sekarang ini dipenuhi dengan syubhat dan syahwat, itu datang dari HP lebih cepat dari dai. Dai dia kan harus datang, itu pun enggak semua hadir. Ya, misalnya ada yang menyampaikan syubhat kesamaran Islam ini tidak sebagaimana mestinya, itu kan yang terkena hanya nanti orang yang hadir.
tapi melalui sarana komunikasi bisa share sana, share sini segala macam, mempermudah dia. Ya, jadi tantangan yang luar biasa. Tapi Ustadz, ini kan nggak bisa lagi kita elakkan. Kita nggak tahu sampai kapan HP ini keberadaannya. Jenisnya bisa saja punah, tetapi ya, teknologinya makin canggih. Sampai kapan ini kan? Ingat ikhwani, di dunia ini tidak ada yang abadi. Ada masanya teknologi itu punah. Tapi kita juga kan nggak harus menunggu punah dulu. Sebagaimana akhir zaman kan begitu, Mahdi datang, Isa turun. Kan kita nggak pasrah, udahlah tunggu aja dulu kan gitu. Enggak, kita nggak tahu masanya itu kapan. Ada usaha ke arah sana, menguatkan kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya. Dan kita pastikan kita itu berada di jalan yang mengantarkan kejayaan Islam meskipun kita tidak menikmatinya. Kita pastikan kita wafat di jalan yang mengantarkan kejayaan Islam meskipun kita tidak menikmatinya. Karena bisa jadi kita meninggal besok dan seterusnya. Belum tidak sampai generasi Mahdi Isa alaihissalam. Begitu juga ini, tak boleh pasrah. Gimana lagi Ustaz? Memang udah begitu pula zamannya. Ya nggak bisalah kita cegah-cegah. HP, anak kecil, anak TK ya bisa main HP sekarang. Game online. Ya mungkin pinjol segala macam, judi, judol, itu orang-orang mungkin anak SMP pun bisa melakukannya. Maka solusinya tidak ada solusi yang lain kecuali dari Rabbul Alamin. Karena tidak ada satu permasalahan pun di muka bumi ini melainkan atas dasar takdir Allah. Apabila dia penyakit pasti Allah turunkan obatnya. Seluruh obat itu ada di dalam qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah itu mengatakan, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali dengan cara yang membuat baik awal umat ini. Kalau kita ingin umat sekarang yang kita berada di akhir sekarang, kita katakanlah kita di akhir nih, karena kan generasi 2026 masih juga kita insya Allah kalau kita masih hidup. Kita kan sedang kita tidak bercerita 2100, entah kapan, kan gitu ya. 2025 ini tidak akan ada yang bisa memperbaikinya. Kerusakan di muka bumi ini, kerusakan baik atas dasar teknologi dan lain sebagainya, tidak akan bisa memperbaikinya kecuali dengan sesuatu yang dulu memperbaiki generasi terdahulu. Masalah boleh beda sesuai dengan zamannya. Zaman kita mungkin teknologi, zaman orang itu mungkin tak lain lagi, pemikiran mungkin, munculnya penyimpangan. Kalau kita diletakkan di era dahulu mungkin orang giat belajar tapi kepada orang-orang yang sesat. Pergolakan pemikiran dan seterusnya diselesaikan oleh qala Allah wa qala Rasulullah. Begitu juga di era ini, hanya dengan itu berarti dengan menuntut ilmu. Nggak ada cara yang lain. Ya. Namun berapa banyak yang mau belajar? Berapa banyak yang mau membaca, menelaah? Ini berat. Sehingga seakan-akan ini adalah sebuah teori yang tak mungkin. Seakan-akan ya, kalau nggak apa yang tidak mungkin. Seperti teori memberantas kemiskinan, itu nggak akan mungkin. Kemiskinan tidak akan bisa diberantas sampai hari kiamat. Karena harus ada orang miskin. Kalau nggak siapa bangun jalan raya, semua kita kaya. Rusak aja ini, rusak ini, gimana ada yang banyak duitku, kaya ngapain pula ini. Ya, jadi bukan itu yang perlu diberantas. Mindset, karakter, cara berpikirnya, tindakannya menjadi arah yang lebih baik, dan itu hanya bisa dieksekusi oleh ilmu syar'i yang telah membuat generasi sahabat, tabi'in menjadi baik, dan mereka tidak sama dalam hal, ada furuk fardiyah namanya, perbedaan karakter, ya, tidak sama dalam segala hal, baik masalah ekonominya, masalah cara berpikirnya, masalah banyaklah.
tetapi mereka bisa permasalahan yang muncul di era mereka itu diselesaikan oleh qala Allah wa qala Rasulullah. Ini yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah, solusi untuk urusan dunia dan akhirat. Ya. Karakter Islam itu bukan hanya sekedar penampilan, slogan. Penampilan bagus, ya, penampilan Islami, diamalkan apa-apa yang nampak dari Islam ini. Kalau hal ini di generasi terdahulu juga telah melakukannya, tetapi mereka juga yang memprovokasi manusia untuk merusak. Di era sekarang mungkin gak arah ke arah sana, ya, gak ke arah sana, karena tidak semua orang mengamalkan Islam secara zahir. Contoh misalnya masalah jenggot yang merupakan salah satu ajaran Islam. Tak semua orang mau memeliharanya. Bahkan terjadi khilafiyat di antara ahli ilmu tentang hukum memeliharanya. Tergantung dengan apakah asal dari perintah wajib atau hanya sunnah. Kalau dia wajib, berarti wajib dia berdosa. Kalau asal perintah adalah sunnah, berarti memeliharanya sunnah. Seandainya dihilangkan, enggak ada berdosa. Ya. Sebagian dalam permasalahan yang dibahas dalam ilmu usul, ya. Karakter Islam ini bukan hanya penampilan, tapi akal yang punya kesadaran penuh, ruh yang berhubungan dengan Allah. Gak mungkin itu terjadi kecuali dengan cara karakter itu harus ada kaitan dengan Rabbul Alamin. Karena merubah karakter itu hanya bisa dilakukan oleh Rabbul Alamin. Gak sekolah, gak guru. Itu hidayah. Merubah orang Umar bin Khattab berubah menjadi penghuni surga. Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid ibn al-Walid berubah menjadi yang ajarna adalah pedangnya syaitan. Mungkin ini hanya sekedar pembicaraan, menjadi Saifullah. Ini bahasa saya. Kalau di era Quraisy ya tentu kan di Quraisy dia masih kufar. Ini pembicaraan akhir hidupnya kan muslim. Saifullah radhiyallahu taala anhu menjadi pedangnya Allah, dan enggak ada pedang yakni pedang Allah julukan Saifullah kecuali Khalid ibn al-Walid. Nas dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Kalau sekarang ada namanya Saifullah, ada ini segala, itu kan manusia yang membuatkan dia. Belum tentu distempel oleh syariat. Berubah. Apa yang bisa membuatnya? Beginilah Islam merubah karakter. Harus terhubung dengan ruh. Ruh ini harus terhubung dengan Rabbul Alamin dengan cara tauhid. Jadi mustahil ada orang berbicara merubah manusia apabila tauhidnya tidak benar. Berarti tidak selayaknya kaum muslimin yang sudah berakidah yang sahihah tidak memiliki karakter yang Islam. Kalaupun ada, itu sudah personal karena tidak ada yang maksum. Namun paling tidak jika dia di atas akidah itu dan meninggal dengan kesalahannya, huru-haranya, kerusakan dia buat, Allah tidak akan membuatkan dia kekal di neraka. Tapi kan kita tidak ingin singgah di neraka. Harus terhubung, ya, dengan Rabbul Alamin. Akhlak mulia yang konsisten, baik kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sesama manusia. Kita kan taunya akhlak itu sesama manusia. Akhlak tertinggi kepada Rabbul Alamin, kepada Rasulullah SAW. Sejauh mana kita memberikan hak Allah, sejauh mana kita meneladani Rasulullah. Itu enggak mungkin juga dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Nah, disinilah perlu dilihat kembali kurikulum kita sudah pas enggak untuk merubah karakter ini. Kalau kita lihat, ya kalau saya sebagai pendidik, ya mungkin belum. Enggak mungkin kan ada pelajaran agama, kemudian satu sekolah tawuran. Berarti ada masalah.
Ya, ada masalah berarti. Baik mungkin materinya tak tersampaikan dengan baik, atau materinya memang nggak tepat. Jadi kompleks. Jadi kalau kita berbicara pendidikan berbasis karakter, langsung diingat perubahan sifat manusia itu datangnya dari Allah, hidayah dia. Ada kesadaran datang dari Allah, maka kita harus ambil sebab ke arah sana. Dengan membumikan akidah yang sahihah, sunnah al-mutahharah. Butuh orang-orang yang tepat. Butuh orang-orang yang siap berubah. Dan apakah berubah? Kita harus ada keyakinan. Gak bisa enggak. Sesuatu yang telah merubah generasi dahulu, sebagaimana sahabat berubah, tetapi apakah kita katakan mereka yakni maksum seperti Rasulullah? Enggak. Muncul perang Jamal, muncul perang Siffin. Di antara sebagian sahabat, enggak semua. Ya. Akal yang berkesadaran penuh akan melindungi pemiliknya dari penyesatan media, menjadikannya dapat mengenal mana yang benar, mana yang salah. Iya, harus ada filter. Ya, karena itu nggak bisa dielakkan. Nggak bisa dielakkan. Dahulu orang keluar baru tahu dia ngapain. Sekarang dari kamar orang nggak ada yang tahu. Ya, orang tua itu mungkin orang tua merasa nyaman anaknya nggak keluar rumah dia sekarang kan, anakku nggak kemana-mana katanya. Nggak tahu kita apa di kamar dia lakukan dengan video call, entah siapa. Kita nggak tahu, entah apa yang dibukai nggak ada yang tahu. Dulu kan mungkin, maksudnya yang manapun nggak boleh ini. Tapi dulu orang kalau keluar kan nampak orangnya sama siapa dia keluar kan gitu. Sekarang nggak. Apa yang menyelesaikan yang dahulu itu juga yang menyelesaikan sekarang. Cuma sekarang yakni lebih kompleks kan, begitu aja dia. Harus ilmu syar'i, nggak bisa nggak. Harus digerakkan di yakni kajian-kajian ilmiah. Maka kita butuh banyak dai yang siap tempur, yang siap terjun ke masyarakat. Dan sarannya banyak kan, nggak mesti harus ceramah seperti ini. Ya. Ruh yang terhubung dengan Allah akan memberikan kedamaian di tengah-tengah krisis, tidak tumbang di hadapan berbagai kesulitan, tidak menjual agamanya dengan kenikmatan dunia yang sedikit. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Sekarang ini medan apa ini? Medan apa ini? Masih Medan Johor ini. Medan Johor ini satu orang yang punya. Medan Johor ini satu orang yang punya atau banyak yang punya? Banyaklah yang punya ya kan? Banyak yang punya. Seandainya dia punya sendirian Medan Johor ini, itu masih kecil kalau dibandingkan dunia. Saya yang punya Medan Johor katanya, oke nggak apa-apa, bandingkan dunia, masih kecil punya Anda itu. Ternyata 2 rakaat subuh sebelum subuh lebih paten daripada dunia dan isinya malah. Bukan hanya dunia sama isinya, tak apa-apa, tak emas, tak tambang, tak apalah semua, milikmu semua. Diadu dengan kekuatan sholat 2 rakaat di sisi Allah sebelum subuh, nggak ada apa-apanya dunia ini. Ya. Namun sekarang orang menjual agamanya untuk dunia yang sebentar. Oleh karena itu ada muhadharah yang luar biasa dari Dr. Shalih Al-Sheikh, mantan Menteri Urusan Wakaf Arab Saudi. Dia mengatakan, jangan engkau jadikan hidupmu yang sebentar ini sifatnya nasib-nasiban untuk sesuatu yang sifatnya abadi di akhirat.
Jangan kita jadikan kehidupan kita yang sebentar ini, ya, kita pertaruhkan untuk sesuatu yang abadi. Maksudnya adalah, udah kita sebentar di sini, kemudian buat masalah. Sedangkan di akhirat abadi, tempatnya pun cuma 2. Kalau nggak neraka ya surga. Nah sekarang kita tidak mengetahui posisi kita di mana. Ini kan nasib-nasiban namanya. Nggak tahu nih posisi kita, karena nggak akan turun lagi wahyu. Beda kalau dikatakan Abu Lahab finnar, udah jelas, nggak ada milih dia di akhirat. Seandainya milih pun tak boleh, bukan punya dia soalnya. Abu Bakar fil jannah, udah jelas nasibnya di surga. Kita kan nggak ada ayat, maka kita hanya berusaha mengikuti orang yang sudah dijamin masuk surga. Karena Rasulullah semua akan mengatakan kami mengikuti Rasulullah. Kalau itu sepakat kita semua. Tapi berapa banyak orang berani mengatakan kami mengikuti Abu Bakar dari kalangan selain Nabi yang sudah dijamin masuk surga? Maka jangan jadikan kehidupan kita yang sebentar sifatnya nasib-nasiban. Semua kita sambut yang muncul di muka bumi ini. Enggak semuanya bagus, tapi enggak bisa kita elakkan. Sampai di hutan-hutan sana pun orang punya ini. Apa? Orang masalah sinyal mereka lah itu. Mungkin cari ini yang kuat sinyal segala macam mereka lah itu. Yang penting ada. Ya. Nah. Dan tantangannya, baik orang tua, baik guru pendidik, baik dai, baik program yang hebat, tantangannya apa? Ini urusan penglihatan. Buka apa mau tengok tulisnya keluar muncul penglihatan. Sedangkan apa yang saya sampaikan urusan pendengaran. Dan orang lebih yakin dengan yang dia lihat daripada yang dia dengar. Makanya urusan dunia nggak perlu kita ajari orang. Dia lebih ngerti. Begitu dia hidup, tahu dia saya mau, kalau dia ingin makan dia cari. Mungkin dengan cara halal atau haram, yang penting dia cari. Ya, tapi kalau urusan akhirat nggak peduli dia itu. Kenapa? Kita menceritakan sesuatu yang nggak dia lihat sampai dia meninggal. Makanya butuh sesuatu yang bisa untuk melihatnya, ilmu. Ya. Adapun akhlak yang mulia akan menjaga dari penyimpangan. Ia menjadi orang yang jujur, amanah, penyayang terhadap yang lemah, berani dalam membela kebenaran. Seharusnya seperti itu seorang muslim. Tapi kenapa tidak muncul? Islam yang hakiki yang benar itu tidak sampai padanya. Kenapa di era sahabat berhasil? Kalau Rasulullah ialah langsung seorang nabi, kan begitu. Sekarang kita masuk periode pertama generasi terbaik. Sahabat bukan nabi. Tapi kenapa berhasil mendidik generasi kedua, tabi'in? Kita tarik 2025 enggak berhasil, sama-sama muslim. Apa jawaban? Coba Anda berpikir dulu. Apa jawaban? Kalau sahabat kan langsung melihat Ustaz. Langsung melihat. Rasul. Kalau kita sekarang hanya mendengar. Mendengar. Oke. Sahabat melihat Rasul, kita mendengar. Sahabat berhasil mendidik generasi kedua. Generasi kedua tabi'in berhasil mendidik generasi ketiga tabi'in. Begitu juga seterusnya. Kita bukan kurang banyak dai. Kenapa tidak terjadi perubahan sebagaimana para sahabat bisa merubah generasi kedua? Karena sahabat melihat Nabi. Tabi'in berhasil mendidik generasi ketiga, tabi'in. Mereka enggak melihat Nabi. Karena di saat sahabat berdakwah dimanapun sama.
Dimanapun tabi'in berdakwah atas nama dia tabi'in, mau di sana dia tinggal, mau di sana dia tinggal, mau di sana dia tinggal, sama informasi yang diterima oleh masyarakat generasi berikutnya. Makanya dari awal tadi saya sebutkan apa? Nasihat itu keroyokan. Maksudnya apa keroyokan? Nggak diterimanya dari sini, terimanya dari sini. Tapi kan materinya harus sama. Kalau saya bilang ini sunnah, si fulan bilang bid'ah, bingung masyarakat. Kapan berubahnya? Atau ini saya bilang ini bid'ah, dia bilang sunnah. Atau inilah Islam, dia bilang itu Wahabi. Kapan orang berubah? Kita bicara pendidikan karakter. Berarti cara Islam menyelesaikan masalah karakter, cara merubah orang, itu informasi harus sama ke masyarakat. Disampaikan oleh setiap orang pun itu juga dia. Diserang terus telinga itu. Gak mempan dari Ustadz Sipulan, datang dari Ustadz Sipulan. Oh kena. Oh dapat hidayah dia. Sekarang enggak. Datang dari Ustadz Sipulan masuk. Datang dari Ustadz lain semua pusing dia, malah pusing dia di dalam. Bertempur informasi itu kan. Ah enggak betulnya nih, baliklah aku ke agamaku yang lama katanya. Ya, jadi salah satu permasalahan pendidikan karakter itu Islam, informasi Islam tak satu. Ini akan menjadi juga, nah ini pentingnya, bagaimana sebuah komunitas berhasil apabila semua yang di dalam melakukan hal yang sama. Sekolah misalnya, kalau gurunya semua sama pembicaraannya, itu sekolah bagus, berubah dia. Namanya sekolah sunnah. Karena orang yang di dalam semua menjelaskan sunnah, mengamalkan sunnah, kan jadi sunnah dia. Tapi kalau campur-campur nggak bisa dikatakan sekolah yang berbasis sunnah, yang mengajarkan sunnah maksudnya Islam. Orang campur di dalam. Terus disuruh berubah karakter. Karakter apa yang akan disampaikannya? Pak, kata Ustadz itu tadi kayak gini. Ya memang Wahabi dia memang gitu, kata guru yang lain. Kita kan lain, kita ini, kata dia. Kapan mau berubah? Beda informasi. Lihat kegenar sahabat, nggak ada. Mau Abdullah bin Mas'ud di Basrah, mau Abdullah bin Umar di Madinah, mau Abdullah bin Abbas di Mekah, mau Muaz bin Jabal di Yaman. Berubah semua orang dengan satu kesamaan, meskipun orang-orang yang menyampaikannya beda. Tapi karena informasinya sama, ketemu orang Yaman dengan orang Basrah, sama cara mereka sholat, sama cara mereka beribadah. Padahal orang yang menyampaikan Islam ke sana sudah beda. Sekarang, antum bisa lihatlah. Beginilah cara Islam merubah karakter. Jadi umumnya sebetulnya kita ini teori doang. Sebuah teori untuk, yakni teori tanpa sebuah penelitian. Kan kita ini ada masalah berikan teori tanpa sebuah apa, yakni bagaimana cara menyelesaikan. Langsung saja begini buat. Padahal masalah itu pun ada pada diri dia. Sama dengan begini, guru diajarkan dipanggil orang pelatihan kanseling. Pelatihan kanseling, guru, wali kelas, kanseling, pelatihan, panggilkan psikolog atau apalah. Ahlinya dibilang itu, menurutnya, kan begitu. Padahal tidak ada kanseling yang lebih hebat dari para ulama. Psikolog terbesar di dunia ini Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita keluarkan saja dulu Rasulullah. Karena Rasulullah ada panutan secara umum. Profesor psikolog jika didudukkan dengan Ibnul Qayyim nggak ada apa-apanya itu profesor itu. Fungsinya kan psikolog itu kan menyelesaikan masalah. Bukan setelah dia datang muncul masalah. Ya. Ini tidak akan berhasil mau pelatihan seperti apapun ikhwan, kecuali mereka dulu menpsikolog diri masing-masing, mau berubah diri. Itu maksudnya. Contoh begini, bagaimanalah dia mau mengatakan, nak ini bagus, sedangkan dia mau ngaji saja dia nggak mau. Ngaji dia nggak mau, tapi nasihatnya orang pandai. Nggak bisa.
Ini sama saja artinya dengan kita ajari orang bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab kepada orang yang tidak bisa bahasa Arab. Cara mengajarkan bahasa Arab begini, urutannya dulu 4 keterampilan itu, ini dulu diajarkan, baru ini. Caranya begini. Yang hadir tak ada yang bisa bahasa Arab. Tahu dia teorinya. Suruh ngajar, dia pun nggak bisa bahasa Arab, apa mau diajarkannya? Nah, ini masalah kita. Tapi kan kita ingin beginilah Islam mengajarkan karakter. Ya? Nah. Rasulullah SAW telah mendidik para sahabat beliau dengan konsep yang utuh dan menyeluruh sedemikian rupa. Berarti tidak ada teori yang lebih baik kecuali sesuatu yang muncul dari Rasulullah, dan itu bukan teori, wahyu soalnya. Cuma kan di kemudian hari dimunculkan kaidah-kaidah oleh generasi tabi'in sahabat yang disebut dengan kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih dan segala macam untuk mempermudah. Ya. Nah, maka berarti dari sini kita pahami yang mampu merubah karakter orang yang ngerti ilmu syar'i. Karena Rasulullah sudah berhasil merubah generasi orang yang senggol bacok. Apa senggol bacok? Medan. Kan begitu. Senggol bacok. Tengok serempet saja di sini kan, apa kau katanya gitu. Turun dia. Medan, senggol bacok. Kan begitu istilah kita. Itu kalau di Jakarta ketawa orang dengarnya. Medan, senggol bacok. Hati-hati kalian ngomong kan gitu kan. Generasi sebelum Rasulullah muncul senggol bacok. Senggolan di pasar panggilnya sukunya, makanya ada perang suku. Apa yang menyatukan, yang menyelesaikan perang suku-suku di era jahiliyah? Kan Islam. Sehingga tidak ada lagi main kaum, suku-suku. Pokoknya aku suku ini, mau apa kalian katanya? Panggilnya sukunya, perang dia. Muncul penyair-penyair itu untuk menggelorakan kaumnya untuk berperang. Ada Bani Bakar. Ya, halikun ma'dzurun khairun min najin farur katanya. Meninggal di medan perang lebih bagus daripada melarikan diri. Oh gitu dibuatnya. Untuk akan gitu. Artinya adalah ini terjadi permasalahan di era itu. Muncul Rasulullah. Ketemu dengan Rasulullah, masuk Islam, kan jadi sahabat. Apa yang membuat mereka berubah? Sekeras-kerasnya Umar penghuni surga. Berarti bukan keras namanya. Tegas. Di atas kebenaran. Ya. Nah, maka di sini dikatakan sehingga keluarlah hasilnya. Muncul Abu Bakar Siddiq yang terkenal dengan ketulusan dan keteguhannya. Muncul Umar bin Khattab yang terkenal dengan kekuatan dan keadilannya. Muncul Utsman yang terkenal dengan sifat malu dan pemurahnya. Muncul Ali bin Abi Thalib dengan ilmu dan keberaniannya. Karena sifat nggak bisa sama. Ada nama furuq fardiyah. Perbedaan karakter nggak bisa sama. Ini condongnya kemarin, condongnya kemarin. Tetapi didikan semua mengantarkan kepada kebaikan. Terjadi perubahan. Merubah semua yang kita inginkan seperti kita nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu. Tapi merubah kepada ajaran Islam mungkin. Ya. Jadi sejarah bercerita, tarik ke tahun 2025. Sesuatu yang membuat seseorang berubah di era mereka, itu juga yang bisa merubah di era ini. Caranya, saya sudah berikan nasihat sebetulnya. Beberapa kajian sudah saya sampaikan kan gitu. Sebetulnya kalau seluruh dai kita, seluruh ya, di kajian-kajian disebutkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sahabat disebutkan, keterangan para ulama disebutkan, referensi disebutkan, hadisnya hadis sahih menurut ulama fulan, ulama ahlu sunnah wal jamaah dijelaskan, didengar orang. Kan keroyokan itu, keroyokan. Ustaz sebulan berikan, ini datang Ustaz sama berikannya, mungkin Ustaz ini enggak didengarkannya, kayak keras sekali katanya. Datang Ustaz ini dengarkan, oh agak lembut nih, kan gitu. Padahal sama juga yang disampaikan. Karena kesiapan manusia menerima nasihat enggak sama. Ada memang dia tipenya yang keras sedikit, mau Ustaz itu kurang pas kurasain rasanya. Oh, ini yang pas itu. Ah gitu dia. Bagi dia. Sebagiannya jantungan di, aduh, akulah itu katanya, jantungan dia. Enggak siap, enggak ada yang lembut sedikit Ustaz kalian itu. Ah gitu.
Beda, makanya keroyokan. Tapi kalau semua ustaz-ustaz mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah, ada referensi, itu aja didengar orang, akhirnya berubah. Bagaimana cara merubah orang, Ustaz? Kajian. Makanya di sekolah harus ada kajian, bukan konseling. Setelah konseling malah jadi masalah. Kenapa? Yang tak bermasalah ditanyai, dia pun takut, apalah salahku katanya. Padahal nggak ada bermasalah. Ini juga harus hati-hati. Yang bermasalah seharusnya dipanggil. Ini enggak digilir sebulan masuk datang, padahal enggak ada masalah. Namanya kerjaan, supaya sudah ada kerja saja. Bagaimana belajarnya segala macam, dia bingung, apalah kesalahan kata anak. Besok udah merubah sikapnya. Kenapa? Sebagian orang itu tidak siap ditanyai. Makanya dia baik. Begitu dia baik pun ditanyai lagi, stres. Ini dalam dunia pendidikan. Maka saya enggak sepakat ada konseling ke semua anak. Itu hanya sebagai sebuah tugas supaya sudah ada tugasnya, nanti dapat insentif. Enggak seperti itu caranya. Yang bermasalah lah yang diingatkan. Rasulullah itu yang bermasalah diingatkannya. Kalau tidak, nah ini rumusan. Yang bermasalah ditegur, yang tidak bermasalah disebutkan dalam kajian umum. Ya. Ada Rasulullah, apakah engkau ingin membuat fitnah ya Muaz? Rasulullah sebutkan. Jadi dalam dunia pendidikan saja atau kita itu harus ada kajian-kajian ilmiah. Di sekolah harus ada kajian untuk anak-anak khusus. Karena bisa jadi informasi di guru nggak lengkap, ilmu ini nggak guru, meskipun udah keroyokan lah, disempurnakan dalam sebuah kajian khusus. Kajian rutin untuk seluruh siswa gitu. Harus ada. Diisi oleh seorang ustadz. Bahas buku. Suruh nyatat, diperiksa, ditanya. Terus diingatkan, berikan fakta-fakta. Memang harus ada keahlian juga dalam masalah itu. Akhirat, berikan fakta-fakta. Ya, dan fakta sekarang banyak sekali kan begitu. Banyak sekali, tergantung kepada pendidik. Dua-dua sekarang Isya. Iya, dua-dua. Pertanyaan. Kita sudah berikan contoh Rasulullah. Rasulullah yang didiknya bukan hanya sahabatnya, termasuk anaknya. Siapa? Siapa anak Rasulullah? Yang Rasul mengatakan anakku ini kelak akan mendamaikan dua pasukan besar. Yang Rasul mengatakan anakku inilah ketua pemuda-pemuda surga. Siapa mereka? Hasan Husain. Sepupunya memang ya Fatimah anaknya, kan kita lagi cucu juga kan anak kita. Saya bahas di Muhyiddin itu. Cucu kita, anak kita. Kalau anak kita bermasalah, anak laki-laki kita bermasalah, kerjanya buat anak doang. Tanggung jawabnya itu antum nanti udah tua, cucu. Narkobaan dia, anaknya turun-turun cucu kita kan, anak kita juga itu. Kita lah biayai. Gimana lagi punya anak kayak gitu? Tapi saya sudah berusaha Ustaz. Nabi Nuh alaihi salam, nabi. Hidayah dari Allah, kita sudah berusaha. Apa mau kita buat? Ya. Ali, sepupu, pernah hidup bersama Rasulullah, ya kan? Diambil Rasulullah. Masuk surga? Fatimah, putri kandung. Langsung masuk surga? Masuk surga enggak? Masuk surga, Rasulullah yang ngomong. Ya, Ali juga kan itu. Hasan Husain cucu. Masuk surga? Sekeluarga masuk surga. Kita jangan berbicara dulu anak Ali yang dari yang lain. Radhiyallahu taala anhu. Karena itu dalil juga kan? Berhasil. Pertanyaan. Apakah kita tidak mampu mendidik anak-anak kita dengan metode yang sama? Enggak mungkin enggak. Cuma masalahnya yang bermasalah kita. Antum mau mendidik anak antum kayak Rasulullah ngaji pun enggak? Yang penting sudah sholat. Yang penting saya muslim. Udah, jangan keras-keras sekali. Samanya kita la ilaha illallah. Masalah khilafiyat musalah dibesar-besarkan. Kita ini harus Islam, bersatu kata dia. Itu orang sudah teknologi, udah paten-paten, udah ke bulan katanya. Udah ke bulan katanya. Dia ke bulan pun enggak, ngaji pun enggak. Masih mending kita ngaji enggak ke bulan. Kan lebih paten kita. Ya? Ya enggak kayak gitulah. Kalau seperti itu,
Nggak mungkin kita merubah seseorang kalau kita pun bermasalah. Tentu kita akan merubah seseorang sesuai yang kita yakini. Ya, sesuai yang kita yakini. Sahabat copy paste Rasulullah, tabiin copy paste sahabat. Azan. Kita cukupkan? Kita cukupkan untuk hari ini. Ya, untuk hari ini sampai hari ini aja dulu. Kedepannya insyaallah, yakni kalau ada kesempatan kita bareng lagi, kita lanjutkan lagi nih. Ya. Artinya saya tambahi sedikit. Antum kalau ingin melihat agama Islam, lihat generasi tabi'in. Karena mereka adalah cerminan sahabat. Berarti keberhasilan Islam bisa kita lihat di generasi tabi'in. Sahabat udah sepakat gitu sebagai ada dalilnya dalam Al-Quran soalnya wasabiqunal awwalun, kemudian dipuji oleh Rasulullah. Enggak akan mungkin salah kan begitu? Enggak akan mungkin salah itu. Cuma kita lihat di generasi tabi'in. Di mana yang mendidiknya bukan orang-orang yang maksum. Bukan Nabi soalnya. Berhasil. Kalau Rasulullah mendidik sahabat berhasil, kita usah heran karena memang Nabi yang diutus kan begitu. Ini kelompok manusia mendidik generasi berikutnya berhasil. Maka harus kita lihat apa yang dimiliki mereka sehingga berhasil. Itulah yang harus kita miliki agar karakter bisa berubah. Jadi saat ini kalau kita berbicara masalah karakter, kita maklum saja hanya sebuah teori, tapi kita jangan berputus asa. Kita bantu. Caranya ya kajian. Kita bantu. Kita bukan ke sekolah-sekolah kan, kajian. Kajian inilah membantu program pemerintah, tapi dibubarkan orang, Pak. Gimana lagi? Ya, padahal ini membantu program pemerintah, dibubarkan orang. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.